Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Adil Nugraha dengan NIM 012. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi mata kuliah pemrograman 2 dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Pada pertemuan 9 kita membahas tentang materi custom text dan image picture. Custom text adalah teknik untuk menampilkan teks dengan gaya, ukuran, atau perilaku khusus yang dibuat sendiri, bukan hanya menggunakan komponen teks bawaan. Tujuan: menyesuaikan tampilan teks sesuai branding atau desain aplikasi, membuat komponen teks yang dapat digunakan ulang atau reusable komponen. Manfaatnya: menghemat waktu dalam penulisan kode, terus konsistensi desain antar halaman. Berikut saya juga telah menampilkan implementasinya, contohnya dari kode di Flutter. Next, image picture. Image picture adalah fitur untuk mengambil gambar dari galeri atau kamera pengguna. Tujuannya mengizinkan pengguna mengunggah atau mengambil foto secara langsung. Umum digunakan dalam aplikasi profil, form, atau media sosial. Manfaatnya: interaksi langsung dengan hardware atau kamera dan memperkaya pengalaman penggunaan. Berikut implementasinya juga sudah saya sediakan, tampilkan. Selanjutnya pertemuan ke-10. Kita membahas tentang materi skeleton text dan orientasi UI Flutter. Skeleton text adalah placeholder visual atau biasanya berupa kotak abu-abu berkilau yang ditampilkan sementara data sedang dimuat, ya. Ini meningkatkan pengalaman pengguna, ya, karena memberi kesan bahwa aplikasi responsif meskipun datanya belum muncul. Ya, tujuannya memberi sinyal kepada pengguna bahwa konten sedang dimuat dan juga mengurangi kesan loading lambat dibandingkan menggunakan indikator loading biasa seperti circular progress indicator. Terus, orientasi UI Flutter atau tata letak dan responsivitas. Pengertiannya, orientasi UI mengacu pada bagaimana tampilan aplikasi menyesuaikan diri dengan mode portrait dan landscape, serta berbagai ukuran layar. Tujuannya menjamin tampilan tetap rapi dan fungsional di berbagai ukuran dan orientasi perangkat, dan juga meningkatkan aksesibilitas dan user experience. Next, pertemuan yang ke-11 itu kita membahas tentang sample form Flutter. Sample form di Flutter adalah wadah yang digunakan untuk mengelola input data dari pengguna seperti teks, pilihan, atau validasi sebelum dikirim atau diproses. Biasanya digunakan untuk fitur login, pendaftaran, pengisian data, dan lain-lain. Komponen utama form. Form itu ada tertera widget utama untuk membungkus seluruh input, menggunakan global key untuk mengelola validasi. Ya. Sini komponen utamanya sudah ada seperti form, text form field, ya, drop down button, ya, checkbox, radio, dan switch, ya. Berikut tampilkan juga ada implementasinya, contohnya, ya, di sana. Next, pertemuan 12 sampai dengan 14 di sini kita membahas tentang slashing design, ya. Pixma to Flutter. Slashing design adalah proses memecah slice, ya, elemen-elemen dari desain grafis atau biasanya dari tools seperti Figma,
Figma atau Adobe XD, ya, menjadi potongan UI yang diimplementasikan menggunakan kode atau dalam hal ini Flutter. Langkah-langkah slicing dari Figma ke Flutter. 1. Analisis desain di Figma, ya. Terus 2. Setup project Flutter. Ketiga, strukturisasi layout, ya. Terus dan keempat, penyesuaian warna dan font. Yang kelima, texting layout responsif. Ya, berikut ini tampilan kodenya untuk slicing design Figma to Flutter. Next, pertemuan 15, project design UI atau UX. UI atau yang biasa kita sebut user interface, tampilan visual antarmuka aplikasi atau situs, mencakup warna, tombol, icon, layout, dan elemen visual lainnya. Selanjutnya, UX atau user experience, pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi atau situs, termasuk kenyamanan, kemudahan navigasi, dan kepuasan penggunaan. Tujuan project UI atau UX. Pertama, membuat rancangan antarmuka aplikasi yang menarik dan mudah digunakan. Kedua, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Yang ketiga, menyelaraskan antara desain dan kebutuhan pengguna serta fungsionalitas aplikasi. Dan yang ketiga, tahapan dalam project UI atau UX. Pertama, riset pengguna. Kedua, pembuatan persona. Ketiga, user journey mapping, ya. User journey mapping. Keempat, wireframe. Kelima, mockup atau prototyping. Keenam, uji coba pengguna. Dan ketujuh, literasi desain. Terus langkahnya, prinsip desain UI atau UX, ya. Konsisten, kejelasan, kesederhanaan, feedback, dan aksesibilitas. Dan kelima, tools yang digunakan itu ada desain, ya, seperti Figma, Adobe XD, ya, terus prototypingnya Marvel Up, InVision, terus kolaborasi Miro, Notion, Trello. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam ringkasan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.